Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Syarasyaf dengan NPM 10101119101 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan judul artikel yaitu gambaran karakteristik pterygium pada pasien di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Kemudian latar belakangnya, yang pertama itu pterygium merupakan suatu pertumbuhan berlebih jaringan fibrovaskular konjungtiva dan etiologinya masih belum diketahui, tapi faktor resikonya berdasarkan dari mekanisme imun, genetik, dan iritasi lingkungan seperti paparan ultraviolet, cuaca panas, berdebu, dan juga kering. Prevalensi pterygium di seluruh dunia itu 10,2%, di Indonesia, terutama di Jawa Barat, itu sekitar 19,3%. Maka dari itu, melakukan penelitian gambaran karakteristik pterygium pada pasien di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Tujuan umum yang pertama itu untuk mengetahui gambaran karakteristik pterygium pada pasien di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan tujuan khususnya mengetahui prevalensi pterygium berdasarkan dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, riwayat keluarga, kebiasaan merokok, komorbid, klasifikasi per stage, gejala klinis, penentu laksanaan, rekorensi, dan metode diagnosis serta agama pada pasien di RSUD Lisan. Kemudian untuk rangka pemikirannya dia tuh ada dua, ada yang faktor risiko dan juga non faktor risiko. Untuk faktor risikonya dia ada usia, pekerjaan, riwayat keluarga, merokok, dan juga jenis kelamin. Pekerjaan contohnya di luar ruangan, terpapar dari sinar ultraviolet, dan juga cuaca panas dan juga berdebu, sehingga mengakibatkan peningkatan dari ROS atau oxidative stress, sehingga nanti akan mengakibatkan kerusakan dari DNA, mutasi dari P53, tidak terjadi apoptosis dan juga hiperplasia, sedangkan peningkatan dari sitokin MPS dan juga peningkatan dari growth factor sehingga terjadi suatu HM remodeling, fibrosis, angiogenesis sehingga terbentuklah suatu pterygium. Dari situ adalah suatu gambaran karakter pterygium berdasarkan dari tempat tinggal, komorbid, klasifikasi per stage, gejala klinis, mata terdiagnosis, penata laksanaan, rekurensi, dan pendidikan, serta agama. Di mana dari situ mencarilah prevalensi pterygium berdasarkan dari karakteristik. Kemudian metode penelitiannya dengan rancangan penelitiannya menggunakan deskriptif, yaitu metode observasional menggunakan rekam medis pasien. Kemudian variabel penelitian yang 14 tadi, kemudian pengolahan datanya menggunakan dari daftar tilik, kemudian dilanjut dengan Microsoft Excel, analisis datanya menggunakan dari univariat, dianalisis secara univariat, dan aspek etiknya untuk mendapatkan rekam medis pasien yang terdiagnosis pterygium di RSUD Lisan Kota Bandung. Kemudian untuk dari subjek penelitiannya, rekam medis pasien yang terdiagnosis pterygium di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Kemudian populasi target dan juga populasi terjangkaunya, yaitu rekam medis pasien yang terdiagnosis pterygium di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai dengan 2021, serta teknik pemberian sampel yaitu non-probability sampling yaitu purposive sampling, serta kriteria inklusinya yaitu pasien terdiagnosis pterygium dengan data rekam medis yang lengkap, sedangkan untuk eksklusinya yaitu pasien yang terdiagnosis pterygium selain dengan penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan kelainan refraksi pada pterygium. Berlanjut dari hasilnya, di mana paling tinggi itu dari karakteristik usia 40 sampai dengan 50 tahun dikarenakan adanya berhubungan dengan pertumbuhan fibroblast dengan usia, di mana dia tuh nanti akan membentuk ada satu patogenesis dari pterygium. Kemudian jenis kelamin yang paling tinggi itu perempuan dikarenakan ada satu peningkatan dari katalase dan juga peningkatan dari oxidative stress yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian juga dari karakteristik pekerjaan yaitu ibu rumah tangga, di mana dia tuh berhubungan dengan adanya suatu debu dan juga adanya suatu paparan sinar ultraviolet di sekitar lingkungan rumah. Kemudian karakteristik tempat tinggal yang paling tinggi itu dari perdesaan, karena banyak pekerjaan di perdesaan yang dimana berhubungan juga dengan terpapar langsung oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet. Kemudian karakteristik pendidikan yaitu tidak bersekolah, dan karakteristik dari riwayat keluarga itu tidak memiliki dari riwayat keluarganya. Kemudian dari karakteristik merokok tidak yang paling tinggi itu tidak, dan juga karakteristik komorbidnya itu paling tinggi yaitu hipertensi, dan berlanjut lagi karakteristik stage yang paling tinggi itu stage 2, gejala klinisnya itu paling tinggi itu mata merah yang disebabkan karena pada saat ada suatu konjungtivasi di mana terdapat ada suatu proliferasi dari jaringan konjungtiva, pembuluh darah, dan terdapat sel inflamasi di atas kornea yang memicu adanya suatu mata merah. Kemudian berlanjut lagi tata laksana paling tinggi itu manajemen medis, dan rekurensi itu paling tinggi itu yang tidak memiliki rekurensi. Kemudian mata diagnosis yaitu Osdexa, dan juga agama yang karakteristik agama paling tinggi itu agama Islam. Dari kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian pterygium yang telah dilakukan di RSUD Lisan pada tahun 2016 sampai 2021 terdapat hasil yaitu karakteristik paling tinggi usia 40 sampai dengan 50 tahun, jenis kelamin perempuan, ibu rumah tangga di perdesaan, tidak bersekolah, tidak memiliki riwayat keluarga, tidak merokok, komorbid hipertensi, kelompok stage 2, mata merah, manajemen medis, tidak memiliki rekomensi, dan juga terdiagnosis mata kanan dan beragama Islam. Baik, itu mungkin sekian presentasi dari artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.